Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Net Profit Margin, dan Debt to Equity Ratio terhadap profitabilitas studi kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, pendahuluan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam melihat bank konvensional masih dipandang kurang. Yang kedua, minat masyarakat dalam penggunaan layanan perbankan syariah tinggi. Yang ketiga, perusahaan yang memperoleh laba bersihnya yang besar dari pendapatan operasionalnya, profitabilitas perusahaan yang dikatakan bagus. Selanjutnya, latar belakang. Bank bisa dikatakan sebagai tempat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, misalnya untuk melakukan investasi, pengiriman uang, dan tempat pengamanan uang. Per Januari 2021, total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah mencapai 1.823,13 triliun. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh LDR, NPM, DER terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia. Metode penelitian. Sampel yang digunakan Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan umum syariah yang terdapat di BI periode tahun 2015 sampai 2019. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini variabel bebas yang digunakan hanya 3 variabel, yaitu LDR, NPM, DER, jumlah sampel 33 selama pengamatan 5 tahun. Keaslian penelitian. Penelitian yang terkait dengan pengaruh NPM, LDR, dan DER terhadap profitabilitas terus mengalami perkembangan. Dapat memberikan informasi yang baru tentang perusahaan perbankan syariah Indonesia. Sejauh mana profitabilitas perusahaan tersebut terukur dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada tinjauan literatur dan perumusan hipotesis. Yang pertama ada teori sinyal. Teori yang menjelaskan perusahaan memberikan sinyal terhadap kooperasi keuangan menurut teori sinyal Birham, Houghton, dan Yulianto 2006. Perusahaan memberikan sinyal berdasarkan tindakan dan komunikasi. Yang kedua ada LDR, yaitu Loan to Deposit Ratio. Loan to Deposit Ratio adalah untuk menghitung jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan menurut Putra, Lubis, dan Simanjuntak 2001. LDR adalah gambaran mengukur komposisi total kredit yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat serta modal mereka sendiri. Semakin tinggi ratio yang digunakan, semakin rendah ekuiditas bank. Yang selanjutnya ada NPM. Menurut Savitri dan Mukaram 2018, NPM merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh efektivitas dalam menghasilkan penjualan dan biaya pengendalian. NPM merupakan cerminan atas kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba bersih dan tiap penjualannya. Yang keempat ada DER, memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat resiko dan tertagihnya satu utang oleh para investor. Semakin besar DER, semakin besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh pemilik perusahaan. Semakin kecil DER, berarti semakin kecil jumlah aktiva yang dibiayai oleh pemilik perusahaan. Yang kelima ada profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam mencari keuntungan perusahaan pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula laba yang dihasilkan. Maka diharapkan unsur yang terkait dengan profitabilitas tersebut dilakukan dengan maksimal agar mencapai target yang diinginkan. Sebab profitabilitas merupakan bagian penting yang menyangkut kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh LDR dan profitabilitas. Menyatakan LDR secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. LDR digunakan untuk mengukur kemampuan baik bank mampu membayar utang dan depositnya serta memenuhi permintaan kredit yang dianjurkan. Yang kedua ada pengaruh hubungan net profit margin dan profitabilitas. Semakin besar NPM pada suatu perusahaan akan meningkatkan penjualan perusahaan dan kinerja perusahaan pun akan semakin produktif. Yang ketiga ada pengaruh debt to equity ratio dan profitabilitas. Tingginya nilai DER pada suatu perusahaan akan membuat semakin tinggi pula jumlah aktiva yang dibiayai oleh pemilik perusahaan dan apabila semakin kecil nilai DER, berarti semakin kecil jumlah aktiva yang dibiayai oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yaitu ada LDR dikurang laba sebelum pajak per total aset sama dengan dikali 100. Yang kedua ada NPM dikurang laba bersih setelah pajak perusahaan per penjualan perusahaan sama dengan dikali 100. Yang ketiga ada DER dikurang total hitung per ekuitas sama dengan dikali 100. Yang keempat ada ROA dikurang laba bersih perusahaan per total aktiva perusahaan dikali 100. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif, data diperoleh perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di BEI periode tahun 2015 sampai 2019. Sumber data tersebut diunduh dari web resmi IDX yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji asumsi klasik terbagi dari 4 yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedentisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Terus yang kedua ada uji hipotesis. Arti dari persamaan regresi linear berganda tersebut nilai konstanta sebesar 0,000 jika variabel LDR, NPM, dan DER nilai konstantanya tidak berubah, maka nilai dari probabilitas akan naik sebesar 0,000. Yang ketiga ada koefisien determinasi, yang keempat ada uji simultan, yang kelima ada uji parsial. Uji parsial terbagi menjadi 3, yaitu pengaruh LDR terhadap profitabilitas. Berdasarkan uji regressi, maka diperoleh nilai hitung sebesar 2,372 dengan koefisien 0,129 dengan nilai signifikan 0,025 yang didapat disimpulkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, pengaruh NPM terhadap profitabilitas dihitung sebesar 0,251 dengan koefisien 0,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,804 yang dapat disimpulkan bahwa NPM tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga ada pengaruh D terhadap profitabilitas. Berdasarkan itu dihitung sebesar 3,515 dengan koefisiensi 0,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,01 bahwa D berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut serta pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa LDR dan DER berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2015 dan 2019. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa untuk menghasilkan probabilitas pada Bank Umum Syariah adalah LDR dan debt to DPR menunjukkan bahwa bank harus memiliki ekuitas yang kecil dari modal sehingga semakin tinggi risiko karena dana untuk membiayai kreditnya jumlah semakin besar akan memperoleh pengaruh bank. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.